Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Diana Muslihatun, guru kimia SMA Negeri 2 Wonogiri. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang model pembelajaran yang saya lakukan selama belajar dari rumah. Simak terus ya. Pada awal pandemi COVID-19, di sekolah kami sedang dilaksanakan ujian akhir sekolah, sehingga siswa kelas 10 dan 11 memang sedang belajar dari rumah. Saat itu, saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana siswa saya minta membuat praktikum yang alat dan bahannya memang sudah tersedia di rumah. Kemudian laporan praktikum yang biasanya berupa tulisan, saya ubah menjadi karya video praktikum. Dan siswa saya minta mengirimkan via Google Drive yang foldernya sudah saya siapkan, sehingga ketika video praktikum ini ingin dibagikan ke orang lain, siswa bisa dengan mudah membagikan link dan video ini mudah dibuka di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Saat itu siswa saya sangat antusias membuat video dengan kreatif. Mereka dapat berpikir kritis dalam menganalisis data serta mampu berkomunikasi dengan baik agar tujuan praktikum bisa tercapai. Selain itu, mereka juga mampu berkolaborasi dengan guru sebagai pendidik selama proses pembuatan video. Sedangkan koloid, yaitu larutan air dan susu bubuk, tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Koloid merupakan campuran heterogen. Partikel-partikel dalam koloid memiliki diameter yang cukup kecil sehingga pada sebuah fase terdispersi, yakni dapat larut dan nampak homogen. Hal ini menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah. Di sini saya masih perlu berusaha untuk berkolaborasi dengan siswa karena saya membuat grup WhatsApp berisi beberapa siswa perwakilan tiap kelas karena saya pikir saat itu mereka hanya belajar di rumah selama kurang lebih 10 hari saja. Tapi tiba-tiba di tengah masa pengerjaan proyek mereka, ada kabar masuknya COVID-19 di Indonesia, sehingga siswa saya terpaksa harus di rumah lebih lama lagi. Kemudian saya mulai mencari solusi bagaimana cara agar nanti pembelajaran mereka dapat bermakna dan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar yang harus mereka capai. Langkah awal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan siswa tentang rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama selama pandemi COVID-19. Saya menawarkan untuk dibuatkan kelas online via WhatsApp group tiap kelas agar komunikasi antara pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Mereka akhirnya sepakat ingin membuat kelas online agar lebih leluasa tanya jawab apabila ada materi yang kurang paham. Kemudian saya mulai mengenalkan media lain yaitu Google Classroom yang berisi materi dan link sumber belajar yang terorganisir tiap KD dan juga tempat untuk mengerjakan latihan soal. Untuk asesmen menggunakan Google Form, untuk sumber belajar yang digunakan ada YouTube, di mana videonya saya buat sendiri dan juga ada video dari channel lain. Ada rumah belajar, tentunya di situ ada fitur-fitur yang menarik seperti konten sumber belajar dan laboratorium maya sebagai simulasi praktikum kimia yang menarik serta bank soal untuk siswa yang ingin latihan soal lebih banyak. Dan aplikasi belajar lainnya sebagai penunjang seperti Kuiper, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi selanjutnya yaitu blended learning, di mana sintaknya adalah pertama seeking of information. Siswa diarahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber informasi seperti video YouTube yang linknya saya bagikan di Google Classroom, konten sumber belajar di rumah belajar,
dan sumber lain di internet atau di buku. Langkah kedua yaitu acquisition of information. Siswa berdiskusi secara online di grup WhatsApp maupun di Google Classroom tentang materi dan soal yang saya berikan. Langkah ketiga, synthesizing of knowledge. Siswa mengunggah hasil latihan soal ke Google Classroom yang nantinya saya berikan nilai dan feedbacknya. Langkah terakhir, assessment. Siswa mengerjakan kuis di Google Form. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Sonia Mahyidanisa. Nama saya Riki Pratama. Saya Adelia Dewi Kumalasari. Aridi Prasyo. Nama saya Dalari Zazafullah Narendra Putra. Nama saya Lintang Pangesti. Nama saya Nisa Khaliakin Hanifah dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 2 Wonogiri. Saya merupakan salah satu pengunjung dari portal Rumah Belajar. Apa sih Rumah Belajar itu? Aplikasi Rumah Belajar merupakan salah satu portal pembelajaran TIK online yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada banyak fitur-fitur menarik yang tersedia di portal belajar ini, seperti sumber belajar, Kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Kita bisa mengakses Rumah Belajar ini di belajar.kemdikbud.go.id atau bisa install aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Saya sangat berterima kasih kepada Rumah Belajar. Merasa sangat puas dengan apa yang disediakan oleh Rumah Belajar. Di dalam portal ini saya sama sekali tidak merasa bosan. Terima kasih Rumah Belajar. Belajar asik, ya Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja secara gratis.